DP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu semuanya, di sini kita jadian dulu ya. Oke, sebelum jadian doa dulu. Sebelum ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah untuk hari ini diberi kesehatan ya. Semuanya diberi keberkahan di hari Jumat. Iya, Jumat berkah. Saya minta waktunya sebentar saja untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Next, Mas. Oke. Sebelum masuk di Ki Hajar Dewantara, kalian mau berdiri sejenak. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Coba kalau saya bilang A, berarti nanti nya babnya mau lihat dulu ya. A berarti terus kalau A berarti up berarti kalau am dan up berarti up. Oke. Ayo Bapak Ibu guru semuanya, kita berlatih untuk ice breathing hari ini. Bu guru bilang am, yuk am. Sekarang bilang up, yuk up. Saya bilang dan up, gitu ya. Dimulai dari sekarang 1, 2, 3. Pembelajaran hari ini saya mau diseminasi tentang budaya positif yang harus kita ketahui. Anak-anakku juga semuanya yang di sana kita belajar dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu pendidikannya adalah menuntun. Dan di sini ada Tukuri Henda Yani Ing Marso dan lain sebagainya. Ada berapa Bu? Ada 3 apa saja Bu? Oke, Ing Marso, Sontulodo itu apa artinya Bu? Di depan kita memberi contoh. Nah itulah istilahnya pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, kita menjadi teladan yang untuk anak-anak. Maka di sini dalam pembelajaran budaya positif ini kita benar-benar untuk menjadi guru teladannya anak-anak, yang anak-anak menjadi anak-anak yang mengikuti gurunya sesuai dengan kodrat alam. Nah, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, yang jelas untuk menuju cita-cita kita, hidup kita selanjutnya. Karena kita itu hidup tidak hanya diri sendiri toh, kita hidup juga bermasyarakat. Inilah dalam kehidupan Ki Hajar Dewantara, sosial kita rangkul bareng-bareng. Supaya apa? Supaya semuanya kita bisa bergotong royong menerapkan P5 profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Nah, pengertian budaya positif. Dalam pengertian budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Padahal nilai-nilai sebagai guru itu sangat luar biasa sekali. Terus kebiasaan-kebiasaan sekolah di sekolah kita itu akan menjadi
kita acungkan jempol. Paling tidak kita bisa ditiru oleh anak-anak kita, teman-teman kita. Nah, kita circle-circlean berarti nanti anak-anak juga ngikut circle-circlean. Itu iya nggak, Mbak? Iya. Nek misalkan kita itu membaur ke semuanya, anak-anak juga ikut membaur ke semuanya, dan kita dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis. Nah, ini kritisnya tapi kritis yang positif, itulah Bapak Ibu. Kita berhormat dan bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena bertanggung jawab di sini tidak hanya di dunia, tapi di akhirat pun juga dipertanggungjawabkan. Oke, next. Nah, dalam tujuan budaya positif, tujuan budaya positif di sekolah itu bertujuan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi seluruh komunitas di sekolah. Kebetulan kalau sini saya ambil di komunitas belajar PMN dan komunitas operasi. Dan di komunitas ini kita belajar bareng untuk menggerakkan, untuk memberikan kontribusi kita kepada seluruh komunitas yang ada. Supaya apa? Kalau misalkan kita belajar di komunitas itu bagaimana, itu pun juga ada tata caranya, dan kita harus upgrade terus, update semua ilmu yang ada. Jangan hanya sekedar stagnan atau berjalan di tempat, atau bahkan malah menurun, karena ilmu kita semakin kesana semakin banyak yang harus kita terapkan. Nah, di sini lingkungan pembelajaran memiliki keyakinan yang positif berdasarkan visi sekolah. Kalau visi kita berarti apa ya? Siapa yang hafal? Visi sekolah SMK kita ada yang hafal? Ada yang berakhlak, atau berkarakter ya? Berkarakter, berkompeten atau profesional dan lain sebagainya, karena kita posisinya SMK. Berwawasan global. Tapi apalagi mungkin berwawasan global. Ya, karena memang dalam mewujudkan visi-misi itu memang harus semuanya dapat, tapi yang mudah dihafal. Nah, adanya berkolaborasi baik kepala sekolah, guru, sesama guru dengan murid dan sesama murid. Kita tidak bisa hanya guru sendiri berdiri sendiri, tapi kita harus bekerja sama dengan siswa. Kita bekerja sama dengan kepala sekolah. Ini yang lebih utama, karena yang tanggung jawab utama itu adalah kepala sekolah. Itulah. Lanjut. Nah, tanggung jawab di sini berhubungan dengan lingkungan positif. Dan di lingkungan positifnya kita itu ada di sekolah. Kalau di sekolah itu saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, itulah akan membangun budaya positif. Nah, budaya positif ternyata tidak mudah ya. Jadi next mas. Nah, ini nih yang utama, profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu kita ada harusnya apa semua ya? Apa yang pertama? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang jelas kita sebagai negara beragama secara otomatis kita jelas punya kepercayaan, punya amal baik, punya karakter. Berakhlak itu identik dengan karakter kalau secara umum. Nah, karakter yang bagaimana? Yang mulia. Kalau sebagai seorang muslim kita punya kepercayaan yaitu beriman, bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, berarti ya didoi kan gitu. Nah, sing ape berarti dilanjutkan. Dan berakhlak mulia. Inilah yang harus kita terapkan. Kalau warga SMK Negeri Matese ini bisa menerapkan P5 ini, aku yakin
menjadi baik. Yakin itu. Terus selanjutnya yang kedua ada berkebinekaan global. Berkebinekaan itu berarti apa? Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Walaupun mungkin karakternya Bapak Ibu kan berbeda-beda ya. Mungkin Ume karakternya lembut, Buyatin ya sok-sokan gitu. Terus yang lainnya pendiam, ada yang lebih baik lagi ya itulah. Jadi di situ kita harus bisa membaur semua satu persatu. Yang ketiga yaitu ada gotong royong. Dalam kelima itu ada gotong royong. Di saat ada teman yang pelimo ya, mergowong Jawa, ki pelimo. Terus bergotong royong. Misalkan Bu Erni mempunyai kesusahan PMM dibantu oleh Bu Dewi misalkan. Terus ada kesusahan berhubungan dengan riset Sinaga, minta tolong sama Pak Buba. Kita jadi saling gotong royong dan sama-sama jadinya kita enteng gitu. Ya, insya Allah. Terus selanjutnya mandiri. Jadi semuanya ya ora kok jalur terus atau jalur tulung terus. Ada kalanya kita tetap hidup mandiri. Kalau berhubungan dengan keluarga kita masalah itu ada Pak jalur tulung karo Pak Juli kan. Enggak mungkin. Nah, kita hidup mandiri juga. Lah, yang selanjutnya ada bernalar kritis. Inilah Bapak Ibu yang sangat menurut saya sangat susah. Kita harus menalar kritis itu dengan tujuan mengembangkan kompetensi kita. Kita itu punya wadah sebenarnya. Di Provinsi Jawa Tengah ada wadahnya. Kita sudah ada yang namanya BPSDM untuk pengembangan kompetensi. Di situ karena kita sebagai guru berarti kompetensinya profesional, tidak luput dari kompetensi atau pengembangan kompetensi teknis. Ini yang sangat-sangat mendukung untuk pengembangan diri kita. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kreatif. Nah, kreatif ini sing rada ruwet. Jadi memang kita harus kreatif supaya apa? Anak-anak itu tidak bosan dalam pembelajaran. Seperti pas saat pembelajaran saya kemarin berpikir komputasional. Ternyata ada membuat kalimat bulan, lah karena bulan terus akhirnya saya nyanyi ambilkan bulan, ada yang buat apa anjing, dia nyanyi anjing, ya seperti itu. Jadinya buaya yang akhir malah buya nyonya nyanyi itu anak TK, anak SMK. Bulan ada untuk guru SMK. Oh gimana Bu? Berarti bisa? Bisa ngomong. Kita bisa bikin juga suka. Terus gimana lanjutkan Bu Eni? Oke lanjut Pak. Itu namanya guru kreatif ini. Kalau mulai bisa ngomong, iya. Next. Nah, monggo Pak. Di sini contoh budaya positif. Di contoh budaya positif ini ada religius yang berhubungan dengan keagamaan. Terus jujur, penting banget. Jujur itu angel ternyata. Toleransi ya. Ini PKB masalahnya karena positif. Jadi harus dites berarti ya. Lanjut disiplin, ada kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu. Lah iki rasa ingin tahunya ini loh. Kepo. Terus bagaimana gimba? Oh iya, nek gimba jadinya oke. Kita rubah gimba menjadi positif bagaimana? Nah itu tugas kita. Kreatif namanya ya. Semangat. Kita selalu semangat kayak tadi pagi kita semangat gitu ya. Dan kebangsaan karena kita berada di
sampah yo dibunguti karena tidak ada kalimat jaga kebersihan. Berarti ruangannya, tempat yang lain harus tetap bersih. Peduli sosial dan bertanggung jawab. Nah, itulah peduli sosial. Nek tonggone mantu berarti yo lawan. Terus nek dikongkon piye? Wis. Terus dan bertanggung jawab. Nah, sekarang nggak dikongkon ya. Oke, lanjut. Oke, ciri-ciri lingkungan budaya positif di sekolah. Nah, karena kita berada di lingkungan sekolah sebagai warga sekolah, maka budaya positif sekolah ini berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama, tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya sejam 2 jam. Kita untuk menjadikan budaya positif seperti Bu Dewi ini menjalankan budaya positif supaya tidak terlambat. Nah ini bagaimana ya kita nanti untuk menanggulangi siswa yang tidak terlambat. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Nah, contohlah kalau di sekolah kita ada sholat zuhur berjamaah. Awalnya gak ngoyak-ngoyak ya Pak Roman Pak Bunda. Semprit Bu. Semprit gitu kan. Baru mana anak mau nggak mau lari. Gitu. Lari sholat. Lalu ini kok nggak disemprit ya? Gitu. Inilah kita perlu sadar diri ya. Sadar diri. Bapak Ibu guru juga sadar diri. Pokoknya nek disadar tahu zoom segera mesti sholatnya dan bersih-bersihan cepat dan rampung bukan. Oke, lanjut Mas. Mengapa perlu budaya positif di sekolah? Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Nah, di sini menumbuhkan motivasi supaya semuanya kita akan termotivasi, selalu menumbuhkan semangat kita yang selalu menyala-nyala. Gitu ya. Nah, lanjut Mas. Implementasi budaya positif di sekolah. Implementasi budaya positif di sekolah itu akan untuk menjadikan kebiasaan positif di kelas menjadi sebuah budaya sekolah dan visi sekolah. Tentunya dibutuhkan pemikiran dan kesepakatan bersama atau kolektif dengan cara menggali nilai-nilai budaya positif dan kebiasaan positif apa yang menjadi budaya positif sekolah untuk di kemudian dituangkan secara tertulis. Biasanya kalau saya itu di awal pembelajaran, pas masuk pertama, pembelajaran pertama selalu memberikan seperti ini. Setelah itu tak suruh untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, misalkan dalam pembelajaran saya tidak boleh pakai lipstik, berarti di situ ya udah langsung dituangkan. Dan itu akan menjadi kesepakatan bersama. Kalau misalkan terlambat mau diapakan, lah itu yang sekiranya memberatkan tetapi tidak susah untuk siswa juga bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, itu lanjut Mas. Penerapan budaya positif. Nah, ini kalau kita posisi kontrol guru, kita guru itu sebagai posisi kontrolnya. Nah, di situ guru sebagai manajer. Kita berada di tahapan yang paling atas sebagai manajer. Kalau sebagai manajer berarti jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru akan bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan.
kita melakukan kesepakatan kelas merupakan aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama, berkolaborasi, membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nah, menerapkan disiplin positif. Nah, ini tinggal kita menerapkannya bagaimana. Menerapkan disiplin positif di sini memberikan pemahaman disiplin pada anak, yaitu untuk mengetahui perilaku mereka sendiri supaya sadar diri, mengambil inisiatif, menjadi tanggung jawab atas pilihan mereka dan dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Next. Arti disiplin dalam 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar makna. Asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, pengertian disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota komunitas yang bertanggung jawab dan penuh hormat dan kritis. Itu yang namanya disiplin positif. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa. Disiplin di sini berbeda dengan aturan. Disiplin selalu mengarahkan cara berpikir mentaati suatu aturan, sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran maka akan konsekuensi atau hukuman yang bisa diterima oleh pelaku. Nah, disiplin dengan memiliki keyakinan dan komitmen yang kuat. Tujuan disiplin ya. Tujuan disiplin untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Intinya disiplin untuk membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan pendekatan positif untuk mempromosikan perilaku yang lebih baik. Lanjut. Disiplin yang kecil yang ada di SMK kita, yaitu berhubungan dengan tata tertib. Di tata tertib ini, namun disiplin yang paling besar pengaruh dalam diri seseorang adalah adanya usaha untuk bersungguh-sungguh memahami suatu keyakinan bahwa suatu perbuatan dapat bermanfaat terhadap dirinya sendiri. Nah, 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Terus yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori kontrol. Nah, sampai ke teori kontrol, semoga segera selesai. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, semuanya itu ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, ya kita repot. Gimana mau mengontrolnya? Nah, teori kontrol dari Stephen R. Covey
Yang pertama itu ada validasi. Kita harus memvalidasi segala yang ada. Terus menanyakan keyakinan atau kesalahan yang dia perbuat, kenapa dan bagaimana, lihat di situ. Terus nanti alasannya apa, seperti itu. Terus kita stabilkan. Setelah kita menstabilkan, semoga saja kalau kita ambil positifnya, insya Allah akan lebih baik lagi. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. So kadang kita beri peraturan, oh nanti rambutnya dicukur 1, 2, 1. Nyatanya anak ya, ada yang beberapa yang tidak mau. Seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan secara universal, secara umum. Di situ pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif dan selanjutnya nanti bisa dibaca sampai bawah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu itu yang mungkin salah satu kegiatan dalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Kita selalu merdeka. Lanjut. Tujuan dilaksanakannya keyakinan kelas di sini antaranya 1, menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Terus yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas. Terus yang selanjutnya menumbuhkan komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Lanjut. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan di sini keyakinan kelas bisa diterapkan di suatu lembaga di mana ada kesadaran dari ekosistem sekolah yang berperan partisipasi secara aktif, bukan menunjukkan apatis. Lanjut. Nah, kesepakatan kelas. Di sini kesepakatan kelas ada mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Contoh kita sholat Jumat berjamaah bersama. Terus rasa aman adalah hak setiap orang. Kita merasa aman dengan siapapun. Jangan merasa takut. Kadang ketemu Bu Erni, pedih. Oh enggak. Iya, enggak. Kita enggak takut maksudnya. Hanya sekedar contoh. Tertib saat belajar mengajar. Wayai ulang ya ulang, wayai mulai ya mulai, wayai makan ya makan. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Terus menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Jadi teman-teman itu berada di dekat kita itu merasa ayem, tentrem, nikmat seperti itu. Termasuk anak ketika bersama kita juga merasa ayem, tentrem, ya, merasa aku punya masalah, ya curhat kalau gurune, Bu bagaimana menyelesaikan masalah, saya punya masalah seperti ini, misalkan kan ada ya beberapa yang curhat seperti itu. Terus saling mengingatkan, mendukung, dan membantu antar sekolah. Kita misalkan seperti Bu Eni itu kalau misalkan saya belum mengerjakan apa atau belum absen diingatkan, Mak ye gitu ya. Oke. Belum absen misalkan. Absen pulangnya misalkan pas piket sudah dipiketi belum? Ayo dan diputeri misalkan seperti itu. Lanjut. Saling mengingatkan. Itu memberikan kita budaya yang positif. Ini ya aja tersinggung, ngomongin kok tersinggung kan gitu. Menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik itu biasanya enak anak TK. Nah, ini di ruangan kita juga menarik sekali ya. Di ruang lab, mini lab di kafe sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih untuk
kita ngobrol sambil makan. Karena kita mungkin sudah perutnya sudah mulai mengawi-awi. Oke, kita jelial dulu. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Negeri Matese istimewa. Oke, untuk destinasi hari ini sebelum diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya hari ini kita diberi kenikmatan yang luar biasa, keberkahan buat diri kita dan orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa mulai. Sekian dari saya, sudah selesai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terus Assalamualaikum Dewi. Saya mau bertanya, jawab saya dalam belajar di SMK Matese kemarin kan habis mengikuti destinasi tentang budaya positif. Nah, mungkin perasaannya Bu Dewi bagaimana setelah mengikuti destinasi budaya positif? Perasaan saya ternyata saya mendapat ilmu bahwa ketika kita punya keyakinan yang positif tadi cara positif di sekolah ternyata memanfaatkan bisa mengubah diri itu menjadi karakternya lebih baik dengan ketika memberikan contoh budaya positif di sekolah seperti budaya. Terima kasih ya Bu Dewi, sangat luar biasa sekali. Bisa dilaksanakan di SMK Negeri Matese ya Bu? Insya Allah bisa. Terima kasih sebagai guru BP SMK Negeri Matese bisa menerapkan budaya positifnya nanti di di SMK Negeri Matese. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Yuli. Ya, waalaikumsalam Bu Yate. Salam. Pak Yuli kemarin kan mengikuti destinasi budaya positif ya yang telah saya sampaikan. Nah, bagaimana perasaan Pak Yuli setelah mengetahui disiplin positif dari destinasi kemarin? Ya, terima kasih Bu Yatin atas waktunya. Untuk kemarin Bu Yatin sosialisasi atau tentang disiplin positif itu bagi saya sangat bagus sekali karena membantu dan membuat program atau membantu bagi semuanya, khususnya anak didik atau peserta didik di SMK Negeri Matese ini. Karena apa? Khususnya disiplin positif itu membantu membuat karakter anak yang lebih baik lagi menuju menghasilkan ataupun karakter anak yang mungkin menjadi suatu hal contoh kepada lingkungan ataupun segi positif terhadap kelompok yang sama status. Itu saja Bu Yati yang saya sampaikan untuk segi positifnya tentang sosialisasi Bu Yatin yang telah disampaikan ke Bapak Ibu guru maupun anak-anak. Terima kasih ya Pak Yuli Ya, atas jawabannya. Semoga lebih baik lagi nanti. Amin amin ya. Ya, amin Bu Yatin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yatin. Selamat siang, sehat ya Bu Erni? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Erni, saya mau menambahkan saat kemarin itu kita destinasi tentang budaya positif. Nah, setelah melakukan destinasi budaya positif, bagaimana perasaan Bu Erni sebagai teman sejawat saya? Oke, terima kasih Ibu Sriatin selaku CGP Angkatan 11. Ya, terima kasih saya sudah saya ditunjuk untuk membersamai Bu Sriatin. Yang untuk disiplin positif itu tadinya masih meraba-raba apa sih gitu, kok ada disiplin positif. Terus
mencari referensi juga saya pernah. Ternyata dengan diterangkan atau di apa kemarin itu dijelaskan oleh Bu Yatin di ruang Cowe, semakin jelas dan apa ya, menjadi inspirasi gitu loh. Kapan sih saya melakukan apa yang ada di keterangan kemarin itu, yang ada di PPT kemarin. Kapan ya, bisa tidak ya saya melaksanakan seperti itu, paling tidak untuk diri sendiri dan secara umum untuk teman-teman yang lain. Gitu. Terima kasih ya Bu Erni atas tanggapannya. Semoga besok lebih bermanfaat lagi. Bisa dipraktekkan ya Bu Erni? Bisa, insya Allah. Saya senang sekali. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama. Sukses. Ini berpikir kamu berpikir komputasional? Oke. Siapa ya dia? Kita tengok. Waalaikumsalam. Mas Abi. Nanti nemu Bu Yatin ya. Di taman saja, nanti biar seru gitu. Ya silakan. Maaf ya, besok lagi akan terlambat nih. Ya, terus kamu Mbak Tati, kenapa? Berarti besok jangan berdagang nih. Ya udah, ini sekarang belum masuk. Abi dan Mas Kalimantan. Terima kasih. Oh, mantap man. Tujuh, 8, 9, 10 lah. Nanti kita cari lagi. Terima kasih. Ya. Tak kasih ke Desita. Cowok-cowok, tadi aku lihat. Nanti kamu masih sawasa, gimana pulpen itu berada ya? Terus, nah sini. Karena menyebalkan, akhirnya kan sekarang sudah Aisyah mau berbaik hati dengan kalian semua. Nah sekarang kalian apa saling maafkan ya say? Aisyah, maafin aku ya. Iya. Semuanya. Terus sekarang kamu ngambil pulpennya. Tidak. Ayo, kamu kan yang tahu pulpennya di mana. Di pulpennya. Di mana? Tinggi ya, Dede. Ya Allah.